Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru teman-temannya. Di tangan gue ini adalah iPhone 14 guys. Dan di sini gue pengen sharing ke kalian kalau untuk iPhone 14 di tahun 2025 feeling pakainya gimana sih guys ya. Nah, jadi terus terang kalau untuk video ini sendiri itu udah gue take sekitar 5 bulan yang lalu pas gue lagi balik ke Jakarta teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk iPhone 14 ini itu dia dari Digimap SAA teman-temannya. Kemudian kalau untuk iOS-nya masih iOS 17. Ini karena gue take 5 bulan yang lalu jadi belum diupdate ke iOS yang terbaru teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan untuk dari sisi baterai sendiri, kalau untuk iPhone 14 ini baterainya di angka 85%. Kebetulan saudara gue tuh waktu itu belinya second guys ya. Nah, kalau untuk harganya gue nggak ada nanya karena dia juga lupa ternyata teman-temannya. Nah, dan yang pakai ini adalah cewek guys ya. Nah, jadi di sini gue pengen sharing ke kalian kalau misalkan iPhone 14 ini sendiri, bagi gue secara pribadi itu sebenarnya nggak cocok lagi dipakai karena gue udah pakai iPhone 13 dan juga saran gue adalah dari iPhone 13 langsung naik ke iPhone 15. Tapi berhubung saudara gue ini sebelumnya cuma pakai Samsung biasa aja teman-temannya, jadi dia tertarik banget dengan iPhone 14 ini, akhirnya dia putuskan untuk membeli. Di sini gue bisa bilang ke kalian keputusan dia tidak salah sama sekali teman-temannya. Bagi gue secara pribadi walaupun ini masih menggunakan chipset A15 Bionic yang sama dengan iPhone 13, tapi gue ngerasa memang ada sedikit upgrade guys ya, ada sedikit aja. Nah, kameranya di sini cuma ada dua lensa doang, wide dan ultra wide, dan juga resolusinya 12 megapiksel. Kamera depan 12 megapiksel dan juga untuk hasil foto dan videonya, gue bisa bilang sedikit lebih baik dibandingkan dengan iPhone 13. Tapi nggak sejomplang itu, makanya kalau misalkan kalian udah beli iPhone 13 nggak perlu kalian upgrade ke iPhone 14. Ini menurut preferensi gue secara pribadi karena gue sudah menggunakan iPhone 13 dan iPhone 14 ini secara bersamaan teman-temannya. Nah, kemudian kalau kalian tanya ke gue dari sisi performa, walaupun masih menggunakan chipset yang sama dengan iPhone 13, gue ngerasa memang tidak ada permasalahan sama sekali. So far iPhone 13 enak banget dan juga iPhone 14 tentunya masih sangat mumpuni di tahun 2025. Sekedar main sosial media, game-game ringan seperti Mobile Legends, PUBG, ataupun kalian mau coba Genshin Impact juga masih bisa-bisa aja di iPhone 14 ini teman-temannya. Nah, kalau untuk dari sisi baterai, gue bisa bilang kalau untuk iPhone 14 ini lebih unggul daripada iPhone 13 karena sehari pemakaian gua waktu itu gua ajakin foto-foto dan juga untuk take video atau foto itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore dari 100% baterainya tuh turun di angka 61% atau sekitar 59 sampai 61%, which is menurut gua dengan pemakaian yang lumayan aktif ternyata efisiensi pemakaian baterai di iPhone 14 lumayan baik daripada iPhone 13 teman-temannya. Tapi hal ini tetap nggak bisa jadi patokan utama lagi karena waktu itu running di iOS 17 teman-temannya. Tapi walaupun begitu gue tetap nyaman dengan iPhone 14 ini. Jadi walaupun waktu itu gue pakai iPhone 13, pas gue pakai iPhone 14 sebenarnya oke-oke aja sih teman-temannya, not that bad. Oke, jadi kalau menurut gue secara pribadi guys ya, kalau misalkan kalian belum pakai iPhone 13, kemudian kalau kalian mau langsung upgrade ke iPhone 14, menurut gue itu masih cukup baik daripada kalian iPhone 13 kemudian upgrade ke iPhone 14. Itu menurut gue nggak cocok sama sekali teman-temannya. Tapi semuanya gue balikin ke kalian karena kalian yang punya duit, kalian yang punya kuasa, dan kalian yang punya keinginan. Tapi dari sisi worth it-nya, gue memang menyarankan ke kalian kalau misalkan kalian pengen beli iPhone, ya beli iPhone langsung ke iPhone 13. Kalau enggak, kalian langsung upgrade ke iPhone 15 teman-teman. Karena menurut gue best model yang paling oke sekarang itu di sisi iPhone 13 dan juga dari sisi iPhone 15 yang best modelnya paling worth it dan banyak banget dicari orang guys ya. Nah, jadi sekian video gue kali ini. Kebetulan gue udah nggak pegang lagi untuk iPhone 14-nya. Sekarang itu gue udah pakai iPhone 16, 12 mini dan juga 15 Pro teman-temannya. Nah, jadi di sini komparasi dari gue secara pribadi itu adalah kalau misalkan kalian beli iPhone itu harus di-compare dengan smartphone kalian yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak pernah pakai iPhone sama sekali, kalau kalian mau langsung beli ke iPhone 14 itu bagus banget. Gue nggak bisa bilang ada kekurangan sama sekali, enggak, langsung aja beli karena masih ada barunya juga. Tapi kalau misalkan sebelumnya kalian pakai iPhone 13, gua rasa kalian nggak usah beli iPhone 14. Kalau misalkan kalian pakai iPhone 12, mending langsung upgrade ke iPhone 15 teman-teman ya. Kecuali kalau kalian pakai iPhone 11 ke bawah, kalian mau upgrade ke iPhone 14, menurut gue itu adalah pangsa pasar yang paling cocok buat kalian beli iPhone 14. Yang pertama, tentunya kalian harus tahu iPhone 13 itu udah nggak ada lagi, jadi sisa iPhone 14 yang baru teman-teman. Nah, jadi mungkin kalau kalian tanya ke gue, iPhone 14 worth it nggak? Tergantung kalian pakai apa sekarang. Kalau kalian pakai iPhone 11 ke bawah, beli iPhone 14 masih oke banget. Tapi kalau misalkan kalian pakai iPhone 12 atau 13, gue sarankan kalian untuk langsung update ke iPhone 15 ataupun 16 teman-teman. Nah, jadi sekian video gue kali ini teman-temannya. Salam dari iPhone 16 yang warna pinknya
menyala banget guys ya. Buat yang cewek-cewek, gue rasa pasti suka banget nih menggunakan iPhone 16 dengan warna-warni seperti ini teman-temannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye teman-temannya.